Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk saya melakukan kegiatan peer teaching hari ini. Mohon kepada petugas untuk bisa membantu proses perekaman dan juga kegiatan penilaian dan observasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Kepada Rahadiat, silakan dipimpin untuk berdoa teman-teman. Baik, teman-teman, marilah kita membaca doa memulai pelajaran ini agar ilmu yang diberikan oleh Pak Dian bisa kita pahami dengan mudah. Membaca doa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan dan juga anak-anak yang luar biasa hari ini, mudah-mudahan semuanya sudah bisa hadir di dalam kegiatan Zoom meeting pembelajaran kimia kita hari ini, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan aktivitas kegiatan praktikum dan diskusi mengenai hasil kegiatan praktikum. Kemarin luar biasa nih, alhamdulillah ya, hasil praktikumnya menyenangkan. Juga kemarin juga banyak hal-hal baru yang ternyata rekan-rekan temui, seperti baru menyadari ternyata cuka dengan air gula walaupun sama, ternyata dia juga memiliki karakteristik yang berbeda dari daya hantar listriknya. Kemudian ketika dilakukan uji, hasil reaksinya berbeda. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan korelasi antara kekuatan daya hantar listrik dengan kekuatan asam dan basa dari suatu larutan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan rekan-rekan bisa mengakses materi dan media ajar yang saya sudah kirimkan di kolom chat dari Zoom Meeting. Sudah muncul di perangkatnya masing-masing. Sudah, Pak. Sudah muncul. Baik. Mohon izin untuk saya menyampaikan terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan terkait perubahan warna dengan aktivitas praktikum yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua, menganalisis pengertian kekuatan asam dan menyimpulkan hasil pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan larutan basa yang konsentrasinya sama dengan aktivitas praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menyajikan data, hasil pengamatan, dan mengelompokkan larutan bersifat asam dan basa berdasarkan ciri-ciri spesifik hasil uji indikator asam basa melalui laporan hasil praktikum dengan benar. Kita akan mengapa pada sampel terdapat ada yang menghasilkan gelembung dan ada yang tidak nih pada elektrodanya saat teman-teman kemarin melakukan kegiatan praktikum. Silakan dijawab. Sudah bisa diakses mentinya melalui perangkatnya masing-masing.
Ya, ada yang menyebutkan larutannya berbeda. Oke, yang lain mungkin? Silakan. Atau ada yang kesulitan mengakses mentinya. Kalau yang kesulitan boleh nanti disampaikan melalui on mic saja. Kira-kira kenapa? Kemarin ada yang menghasilkan gelembung dan ada yang tidak. Nulisnya tidak bisa banyak kata, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Sedikit aja nggak apa-apa. Siap. Adanya aliran listrik. Larutannya elektrolit. Baik. Jawabannya ada logam mungkin. Wah, ada ion-ion. Wah, menarik nih. Yang menjawab ada ion-ion. Oke. Cukup ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan coba. Bagaimana sampel ternyata selain tadi ada yang berbeda dari hasil terkait gelembung dan tidak, ternyata hasil terhadap indikator juga ada yang berbeda-beda. Contohnya kemarin ya, ada yang dia berubah warna ketika ditambahkan kembang sepatu tuh sampelnya. Ada yang menghasilkan berwarna hijau, ada yang tetap dia berwarna hingga kemerahan. Ya silakan bisa direspon. Sudah bisa? Ya, sifat sampelnya berbeda. Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih yang sudah merespon. Atau kalau misalnya kesulitan mengakses, ya bisa on mic. Kira kenapa? Kemarin, kok bisa ya? Ternyata sampel tersebut bisa menghasilkan hasil reaksi terhadap indikator yang berbeda-beda. Ada yang menjawab pH sampelnya beda. Ini berarti sudah baca nih. Kemarin saat kita membuat laporan hasil praktikum, kemudian saat melakukan proses diskusi, luar biasa jawabannya sudah berkaitan dengan pH. Oke, baik. Cukup ya. Nah, hal itu akan dibantu. Ya, pertanyaan tadi itu 2 pertanyaan tadi akan dibantu dengan kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan. Oke, sebelum mengerjakan lembar kerja, saya akan bagi kelompok dulu nih kepada rekan-rekan supaya bisa bekerja sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya masih sama seperti saat kelompok praktikum kemarin. Nah, saya bantu terlebih dahulu untuk tampilkan kembali ya kelompoknya siapa saja. Ya, baik, sudah muncul. Ya, baik, untuk kelompok 1, ya silakan Bella, Mary, Ayu, dan Asi bersiap nanti untuk berdiskusi kembali melalui aktivitas di breakout Zoom. Kemudian di kelompok 2 ada Kak Hadiah, Tri, dan Ika untuk bisa kembali berdiskusi, bersiap ya. Ini kemarin kelompok 2 ini nih yang luar biasa ya hasilnya. Kemudian kelompok 3, Retno, Maria, Nurul, dan Destia yang juga nggak mau kalah nih kelompoknya. Kemarin ya, semua kelompok ini saling berkompetisi untuk mendapatkan presentasi dan hasil yang terbaik. Oke, baik. Lembar kerjanya akan saya kirimkan di kolom chat kembali. Sebentar. Sudah muncul? Oke, silakan diakses. Kemudian silakan kalian masuk ke breakout Zoom yang sudah diberikan. Kemudian lakukan aktivitas studi literasi dan lakukan aktivitas diskusi seperti yang dijelaskan pada lembar kerja. Kemudian rekan-rekan eksplorasi terkait permasalahan yang muncul pada lembar kerja untuk membantu kenapa ya yang 2 tadi itu bisa menghasilkan hasil yang demikian.
Oke. Baik, sudah cukup ya terkait diskusi di record Zoom-nya. Oke. Ada yang kesulitan mencari informasi terkait penyelesaian masalah dari lembaga kerja yang diberikan? Silakan bisa merespon. Kayaknya nggak ada yang kesulitan karena kemarin praktikumnya bagus-bagus. Ya, masalah pertama adalah kemarin kan kita menggunakan sampel, salah satunya yaitu adalah air aki dalam kemasan bentuk acuzur ya. Nah, itu isinya adalah asam sulfat zat aktifnya yang diuji kemarin dengan asam cuka juga, yang mana itu sebenarnya secara nama kan sama-sama asam ya. Tapi kenapa dia ternyata hasilnya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Salah satunya ketika kita uji dengan daya hantar, asam sulfat gelembung dielektrodanya lebih banyak, sementara si asam cuka gelembung elektrodanya lebih sedikit. Oke, baik. Kita coba cek. Silakan yang kelompok 2 bisa memberikan tanggapannya untuk disampaikan di dalam forum Vicon ini. Silakan, Pak Hadiat, Ika, atau Tri mau menyampaikan. Kelompok 2 silakan. Kenapa si asam sulfat gelembungnya lebih banyak daripada si asam cuka, dan juga kenapa nilai pH-nya asam sulfat dia memiliki nilai yang lebih kecil ya dibandingkan kemarin saat kita uji juga pH pada asam cuka. Saya mau coba, Pak. Ika mau menjawab? Ya. Oh ya, silakan Ika. Kalau asam sulfat itu kayaknya dia lebih kuat ya, Pak ya? Kekuatan asamnya. Itu bukan sih, Pak? Saya takut salah. Oh iya, apa boleh. Oke, kata Ika, Iya. asam sulfat lebih Soalnya kuat. H-nya tuh kalau asam sulfat ada H2 gitu tuh, Pak. Oh iya. Kalau asam cuka? Kalau asam cuka itu kan kalau dipisahin jadinya, kalau yang saya baca ya Pak ya dari buku, CH3COO sama H+. Nah, H-nya tuh cuma 1. Kalau yang H2SO4 itu H-nya ada 2 gitu, Pak. Jadi mungkin itu mempengaruhi kali, Pak. Jadi gelembungnya lebih banyak. Oke. Itu menurut teori asam basanya siapa ya? Kalau misal senyawa asam bisa terurai menghasilkan demikian? Yuk, ada yang bisa merespon kembali nggak tuh pernyataannya? Wah, betul. Kayaknya hadiah pembelajaran hari ini akan diborong oleh Bu Ika. Itu yang paling saya ingat soalnya, Pak. Oh ya, siap. Baik. Ya, kelompok 1 mau menanggapi tidak? Oh, jangan mau kalah ini dengan kelompok 2. Kemarin kelompok 1 diberikan babat habis tuh pernyataan-pernyataannya oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1, jangan mau kalah. Bella, Mary, Ayu, sama Asih nih. Jangan mau kalah, ayo kelompok 1. Kenapa itu pH-nya tadi? Selain masalah tentang gelembung, pH itu juga penting. Kenapa? Ya silakan. Ayu mau merespon atau memberikan tanggapan dari pernyataannya Ika? Iya Pak, kayaknya sih itu kan tadi kata Ika H2SO4 itu hanya ada 2. Terus kalau asam cuka hanya 1, berarti kayaknya pH-nya kan berarti kuatan asamnya asam H2SO4 Pak dibanding sama asam cuka. Terus kayaknya kalau asam itu pH-nya makin kecil makin kuat begitu Pak. Jadi H2SO4 pH-nya kecil dibandingin asam cuka gitu. Benar nggak Pak? Baik, beri aplaus dulu untuk Ayu. Pak, Baik, saya mau berpendapat, kelompok Pak. 3. Nah, boleh silakan. Ayu. Ya, terima kasih Bapak. Pak, saya pernah Iya, lihat emang tuh, kelompok Pak. 1 jangan kalah pokoknya. Ya Pak, nggak mau kalah. Pak, saya pernah lihat tuh Pak di kemarin kan kita pakai air aki tuh Pak.
di kemasannya itu Pak ada Iya, tulisan Pak, kalau pH-nya kurang betul, dari betul. 1 gitu ya Pak. Terus gatal Pak kalau kena tangan, kalau cuka kan enggak Pak. Gitu Pak. Kemarin memang kamu tidak pakai sarung tangan, kan instruksinya disuruh bawa sarung tangan. Ayo, Oh iya Pak. kemarin alat Kemarin keselamatan praktikumnya gimana? Nilai minus ini nanti ASI ya. Padahal sudah diwanti-wanti. Salah saya. Praktikumnya harus pakai alat keselamatan diri. Ya Pak, tidak akan diulangi. Terima kasih. Oke. Tapi betul itu tadi yang kata ASI ya. Di kemasannya itu ada indikasi bahwa memang si asam sulfat itu adalah sampel yang memiliki pH di bawah 1 tadi ya. Bahaya itu kalau kena tangan. Kemarin ada juga nih enggak ya yang dipakai mainan. Kok sampel reagen indikator kunyitnya habis? Padahal belum selesai. Ya, ayo ngaku itu harus tanggung jawab ya. Sampai temennya nggak sampai sempat nyobain itu. Oke, baik. Kalau rekan-rekan ingat waktu kita belajar tentang larutan ya di awal-awal tentang ionisasi, H2SO4 memiliki 2 spesies ion H yang mana ion spesiesnya ini lebih memungkinkan bergerak bebas sehingga dia lebih memiliki kekuatan daya hantar yang lebih tinggi. Juga menjadi indikasi bahwa dia termasuk kategori elektrolit kuat. Indikasinya apa? Gelembungnya banyak ya. Tadi kan gelembungnya itu menjadi indikasi bahwa terjadinya proses elektrolisis. Ada transfer elektron yang menghasilkan ada pergeseran ion tadi. Sementara si asam cuka lebih sedikit ya. Nah, itu indikasinya berarti ionnya tidak sebanyak asam sulfat walaupun dengan volume yang dilarutkan sama. Oke, kita beri aplaus buat ketiga kelompok luar biasa. Kelompok 3 belum ya? Apa-apa, karena kemarin kelompok 3 sudah luar biasa. Baik, kita lanjutkan kembali ke masalah yang kedua. Apa masalah kedua? Ayo. Masalah kedua adalah kemarin kita juga mencoba ada garam. Garam sama kayak asam sulfat nggak gelembungnya banyak? Atau nggak ada gelembungnya kemarin? Sama Pak, garam banyak gelembungnya. Sama ya. Garam gelembungnya sama. Oke, silakan. Mau presentasikan. Kelompok 3 nih belum presentasi. Silakan presentasikan dulu terkait temuan di garam tadi. Apa nih si garam? Walaupun gelembungnya banyak ya dalam masalah di LKPD itu, tapi ketika kita cek dengan indikator, dia asam enggak, basa juga enggak. Nah, ya silakan kelompok 3. Kelompok 3 ini, Retno, Maria, Nurul, dan Destia. Garam netral, Pak. Oh, garam netral. Oke. Itu tahu dari mana Nurul kalau garam itu netral? Kan dulu di SMP, Pak. Kalau garam itu gabungan dari asam dan basa. Oke. Ya, karena indikatornya juga dia menunjukkan demikian ya. Asam enggak, basa juga tidak. Oke, baik. Terima kasih Nurul. Ada yang mau menanggapi enggak? Ayo kelompok 1 jangan kalah. Kemarin kan udah dibabat nih sama kelompok 2 sama kelompok 3. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 kan 1 itu biasanya yang terbaik ya. Jangan mau kalah. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak. Oke, baik. Jadi kenapa garam itu ternyata dia gelembungnya banyak, tapi dia tidak bersifat asam dan juga bersifat basa. Ya betul tadi yang disampaikan oleh Nurul. Luar biasa, Nurul masih ingat pembelajaran zaman SMP-nya ya. Yang mana garam merupakan senyawa gabungan dari pembentukan yang dibentuk oleh gabungan dari senyawa asam dan senyawa basa. Yang mana di situ juga memiliki kandungan ion-ion ya. Kan waktu kita belajar materi ikatan, garam itu termasuk ikatan apa? Masih ingat nggak? Ion, Pak. Ikatan ion. Betul. Sehingga potensi untuk munculnya ion-ion tadi ketika di dalam air itu dapat terlihat dari banyaknya gelembung.
Minyak yang gelembung itu mengindikasikan bahwa di dalam air si garam terjadi reaksi elektrolisis. Oke, baik, luar biasa ini walaupun kemarin praktikumnya banyak yang tadi teledor, tidak pakai sarung tangan, kemudian bahan-bahannya dibuat mainan, nah, tapi masih bisa mendapatkan insight pembelajaran terbaik. Baik, silakan kelompok 2 memberikan korelasinya. Apa hubungannya antara si asam sulfat dengan cuka tadi dengan si garam yang dia gelembungnya banyak tapi dia tidak memiliki sifat asam dan basa. Ya, silakan kelompok 2. Korelasinya. Ya, Tri, mau menjawab? Ya, mungkin aja menjawab ya, Pak. Mungkin kalau Ya. garam itu karena dia masuk larutan elektrolit kali ya, Pak. Sama jadi dia ketika di dalam larutan itu dia berubah menjadi ion-ionnya. Jadi ketika dia jadi ion, ada ion-ionnya itu ada gelembung-gelembungnya gitu kali. Ya, ada yang mau menanggapi dulu nggak? Ini kayaknya pada sudah tidak sabar nih ke pelajaran berikutnya. Banyak PR pasti ya Maaf pelajaran Pak. berikutnya ya. Di rumah Ya, saya silakan, hujan, Ayu. suara Bapak putus-putus, Pak. Wah, sama nih ya. Jangan-jangan suara Bapak juga putus-putus, tapi mudah-mudahan semangat Bapak tidak putus-putus sampai ke sana ya. Ini kelihatan nih sudah mulai tengok kanan kiri ngeliat jam gitu ya, takut tuh pelajaran selanjutnya matematika PR-nya belum diselesaikan. Nah, sudah mulai khawatir. Oke, apa-apa. Baik. Tadi yang sudah disampaikan Tri, sudah luar biasa. Memang bahwa indikasi ternyata senyawa asam dan senyawa basa. Tapi kita belum nyobain basa ya. Nah, bahasannya kemarin yang kita bahas sekarang belum ada yang basa. Jadi senyawa asam yang kita uji, asam sulfat dan asam cuka salah satunya ya, salah 2 diantaranya. Keduanya termasuk larutan elektrolit, berarti indikasinya bisa terlihat dia terurai dan terionisasi. Yang mana kemudian juga bisa bereaksi dengan indikatornya. Kalau dia tidak terionisasi, mungkin tidak bisa bereaksi dengan indikator, karena yang menyebabkan sifat asam tadi itu seperti yang dijelaskan di awal ya, bahwa itu adalah sifat asam dari asam arrhenius yang mana menghasilkan ion H+. Seperti itu kan ya, rekan-rekan ya. Oke. Kemudian kenapa sih garam tidak bersifat asam ataupun juga tidak bersifat basa ya? Karena dia kalau melihat dari teori asam basanya Arrhenius, si NaCl tadi atau si garam tidak memiliki ion H+. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita coba untuk tarik kesimpulan. Nah, saya mau kelompok 1. Silakan, kesimpulannya apa dari aktivitas saling menanggapi dan diskusi yang sudah kita lakukan? Silakan kelompok 1. Asih? Ya, Ingin Pak, memberikan baik, Pak. kesimpulan? Ya, Ya, silakan. saya coba korelasikan dari hasil percobaan kemarin dengan hasil diskusi kita, Pak. Jadi, berdasarkan hasil percobaan kemarin, itu kan bermacam-macam ya, Pak, hasilnya. Kalau yang asam seperti aki, itu dia menghasilkan gelembung yang banyak. Artinya, dia kuat gitu, Pak, sifat asamnya. Nah, selanjutnya kalau yang cuka itu dia gelembungnya ada, tapi nggak sebanyak asam airnya sedikit berbeda dengan air aki, begitu Pak. Mungkin karena perbedaan kekuatan pH-nya Pak, terlihat dari itu hasil percobaan yang kemarin.
Dan Yang pakai kertas indikator gitu ya? ya benar Pak, itu Oh ya. sama apa tadi Pak, pakai ini kemarin tuh pakai kunyit ya Pak ya kita Oh iya, kunyit. prakteknya Tapi kan ya. kunyitnya kemarin ada yang ngabisin itu. Siapa itu yang ngabisin kunyitnya? Kayaknya Belum Rahardiat selesai itu Pak praktikum. pakai main. Ah, kan ketahuan Rahardiat ya. Nggak boleh lagi tuh. Temennya kasihan bikinnya udah susah. Ya Ya, karena silakan Asi. ya itu Pak, karena perbedaan ionisasi dari sampel yang dipakai itu Pak, cuka, terus asam sulfat, sama satu lagi itu garam Pak. Jadi ternyata Oke. gelembung itu dipengaruhi sama ion-ion yang dihasilkan saat larutan yang diuji itu diujikan daya hantar listriknya. Begitu Pak. Maaf Pak kalau salah. Oke, baik. Terima kasih Asi. Luar biasa. Kita beri aplaus dan apresiasi dulu untuk Asi yang sudah menghubungkan antara korelasi kekuatan daya hantar listrik dengan kekuatan asam dan basa. Jadi memang ternyata kalau memang di asamnya kuat, nah itu di tabel ada tuh yang kalian sudah cek ya tadi ya untuk membantu mengisi lembar kerja siswa kalian. Yang mana kalau misal dia asam kuat ternyata terbukti ya, ternyata ketika kita cek dengan daya hantar listrik, dia memiliki gelembung yang banyak. Oke, baik. Cukup ya untuk kesimpulan. Selanjutnya kalian akan mengisi lembar refleksi yang mana akan saya kirimkan, kemudian juga bersamaan dengan kalian mengisi soal evaluasi. Nah, soal ini menjadi penilaian hari ini. Itu menjadi bukti bahwa kalian sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya kalian ada yang nggak ngisi, bisa jadi nanti ada penilaian kalian yang kosong. Jangan sampai tidak diisi ya. Sebelumnya akan saya kirimkan dulu linknya. Silakan untuk link jurnal refleksinya sudah dikirimkan. Nah, tapi sebelum itu kalian menjawab dulu soal yang sudah tersajikan di Mentimeter kalian masing-masing. Silahkan, ayo. Ini sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Semua harus masuk. Nah, baru naga nih masuk. Sudah semua? Wah, belum nih. Ya, silakan dijawab. Ini kalau kemarin waktu praktikumnya bersungguh-sungguh, harusnya bisa ini menjawab ini. Ya, jadi yang betul jawabannya asam cuka dan larutan minum karbonasi. Tidak ada yang betul ya. Oke, ini harus dievaluasi lagi, belajar lagi, dibaca kembali ya terkait bahan yang sudah diberikan. Baik, itu untuk aktivitas pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Untuk izin bertanya Pak, untuk besok kita belajar apa lagi ya Pak? Ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk besok, karena ini baru belajar asamnya, berikutnya
kita akan belajar bahasanya. Nah, tolong disiapkan, dibaca lagi, dilihat lagi hasil praktikumnya kemarin seperti apa. Nah, dicek kemudian lembar kerja yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya, korelasinya yang kita lakukan hari ini, supaya membantu membangun pengetahuan kita tentang teori asam dan basa, serta perbedaan kekuatan asam dan basa dari masing-masing sampel yang sudah kita lakukan uji pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Silakan kepada Rahadiat ditutup pembelajaran kita hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah menuntaskan beberapa langkah pembelajaran ya, yang seru dan asik. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa agar pertama ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan kita pulang dengan selamat sampai ke rumah masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti hadiahnya bisa diklaim saat pengambilan rapot ya, yang tadi jawabannya paling banyak. Keburu expire, Pak. Boleh nggak Pak? OVO, Pak. Ditabung ya, Pak. Ya, nanti diberikan saat pembagian rapot.